Nah, saya melihat pilihan Pak BG, kemudian pilihan Pak Purwadi itu bahagian dari itu untuk PDI Perjuangan. Gak dapat yang Pak Prabowo itu mau fokus ekonomi. Pokoknya politik harus selesai sebelum 20 Oktober, saya mau fokus ekonomi. Apa? Tanpa harus memiliki atau mendirikan partai politik, 10 tahun Pak Jokowi menjadi kekuatan ekonomi politik paling menjadi kekuatan politik paling top, paling kuat. Gamenya Pak Jokowi setelah ini adalah menjadikan putranya sebagai presiden. kalau melihat komposisi kabinetnya Pak Prabowo, setuju nggak ini Jokowi periode ketiga? Gue baru mau nanya itu. Jokowi periode ketiga. Kalau mau mengatakan tidak setuju, kenyataannya separuh dari menteri Pak Jokowi ada di situ. Karena jumlah 16 dari 34 menterinya Pak Jokowi itu adalah mutlak adalah setengah ya. Ya kita dibelah 45% ya, pokoknya setengah lah gitu. Kemudian yang kedua, ada nama-nama baru yang katakanlah sempat tertunda menjadi menteri Pak Jokowi dan kita tahu persis itu orang Pak Jokowi gitu. Seperti misalnya Menteri Marwarar Sirait. Ya. Itu kan dulu sempat hampir menjadi menteri Pak Jokowi gitu. Ya, yang diantar lewat pintu belakang. Ya, Itu 100% Jokowi ya, ya kira-kira begitu ya. ya. Nah, jadi kalau mau mengatakan ini adalah jilid ketiga Pak Jokowi, orang melabeli itu tidak salah. Tinggal sekarang apakah Pak Prabowo dengan kepemimpinannya sekarang ini mampu hadir untuk memiliki prioritas yang memang sudah sejak tahun 2004 diwacanakan dan konsisten. Saya belum tahu terus terang tekanan-tekanan beliau, kecuali memang ya tentu apa yang dibaca ya. Nah, sekarang itu quick win-nya apa nih? Quick win selama 100 hari. Karena quick win ini juga pekerjaan rumah untuk kabinet ini. Karena apa? Saya pernah di birokrasi, setidaknya 5 tahun di satu kementerian, sehingga saya tahu persis betapa ketika kementerian itu dipecah seperti hari ini di beberapa kementerian, Kemendikbud dipecah jadi 3, kemudian Menteri Koperasi dan UKM sendiri, lingkungan hidup sama kehutanan sendiri lagi, Hukum dan HAM, kemudian imigrasi sendiri. Pemecahannya itu membutuhkan waktu. Ya, mulai dari bukan hanya sekedar mengganti kop, tetapi SOTK-nya, ya istilahnya ya. Jadi penyusunan kembali tupoksi masing-masing kementerian dan lembaga itu takes time. Dan nggak sebentar itu akan memakan waktu yang paling panjang dari bagian quick win 100 hari ini. Untuk menteri-menteri yang memang tidak ada perubahan, mungkin dia bisa langsung bekerja. Tetapi untuk menteri-menteri yang besar sekali perubahannya seperti yang tadi saya sebutkan, misalnya juga Menteri Agama, ya mengeluarkan umroh dan haji dari situ, itu bukan perkara yang mudah. Karena di daerah seperti Kementerian Agama kan masih vertikal instansinya. Ketika kita berbicara di daerah, itu Kanwil itu selama ini membawai kabit haji, ada kabit madrasah, ada kabit humas dan seterusnya. Ini kabit haji ini bosnya sekarang pindah begitu. Jadi ini hal-hal yang tidak mudah. Seperti misalnya Pak Natalius Pigai misalnya Menteri HAM. Itu yang diambil kan anggaran Dirjen HAM. Hanya 64 miliar. Menteri Koperasi yang diambil adalah anggaran Deputi Pengawasan Koperasi. Salah satu deputi dari 7 deputi. Di Kemenko. Yang ikut hanya satu. Itu anggarannya cuma 100 miliar. Jadi ini akan menjadi satu persoalan karena perubahan nomenklatur yang diikuti dengan perubahan tata kelola anggaran itu di Kementerian Keuangan prosedurnya memang harus diikuti, nggak sebentar begitu. Nah, saya khawatir ini yang akan memakan waktu dari quick win 100 hari ini. Tetapi kita tentu berikan kepercayaan kepada Pak Prabowo ya untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dan menjawab karena sentimen publik kan di banyak WhatsApp group yang saya ikuti di semua media sosial itu ini kabinet terlalu besar, terlalu gemuk gitu ya. Bisa dibilang Pak Prabowo kalah dari negosiasi partai apa enggak Mas? Maksudku enggak, kalah enggak dalam independensinya dalam sama sekali tidak kalah. Dia terlalu kompromis gitu. Saya mengatakan tidak kalah karena memang yang berkeinginan agar urusan politik ini selesai sebelum 20 Oktober ya Pak Prabowo. Beliau memang menginginkan agar semua urusan politik ini kelar sehingga hari ini kan tidak menyisakan satupun partai politik, bahkan tidak menyisakan satupun kekuatan politik ada di luar kabinet. PDIP itu kan posisinya tidak pernah menyatakan di luar pemerintahan, mendukung pemerintahan dari parlemen, bahasanya begitu. Dan saya terus terang sebagai orang yang sudah malang melintang di politik nasional, agak sulit memisahkan Pak Budi Gunawan dari PDI Perjuangan ya. Kan nggak ber-KTA, Gus, katanya. Memang tidak ber-KTA, tetapi kan saya mengatakan agak sulit. Karena memang nggak cukup alasan tidak ber-KTA itu nggak cukup menurut. Formal cukup. Ente nggak punya KTA P3 ya selesai. Nggak bisa dikatakan orang P3 begitu ya. Tetapi ketika kemudian selama ini membersamainya itu sangat kuat, kan sulit untuk membayangkan bukan bahagia. Meskipun alasan dibalik itu, artinya alasan mengapa Pak BG menjadi Menko Perekonomian, Menko Polkam. Menko Polkam. Kemudian ada juga kalau kita lihat telisik kedekatan, misalnya ada Pak Purwadi, iparnya Mas Happy, suaminya Mbak Puan. Jadi kan masuk kan jadi wakil menteri. Oh ada ya? Ada yang mantan Kalem Diklat Polri. Bintang 3. Oh iya. Kan ada tuh. Komjen ya. Nah, itu masuk juga gitu. Jadi
memang secara formil nggak ada yang ber-KTA. Tetapi misalnya kita Bisa dianggap melihat, proksi gitu kali Mas ya? misalnya kita melihat Pak Basuki. Pak Basuki bukan PDIP, tetapi kan tidak bisa mengatakan Pak Basuki bukan perwakilan PDIP atau Bu Mega. Oke. Latar belakang beliau sangat GMNI gitu ya, dan kemudian sangat membersamai selama ini. Jadi Kalau Bu Ani? agak sulit. Bu Sri Mulyani saya tidak tahu persisnya bagaimana, tetapi yang jelas stakeholder multilateral institution dunia ini kan memang lebih ke pro SMI. Saya lihat memang sponsornya lebih ke situ. Bukan small medium enterprise. Tapi berarti ada dua ya yang punya afiliasi sama PDI Perjuangan dari pengamatan. Bacaan saya begitu. Ya. Oh seperti menganggap dulu misalnya di kabinet sebelumnya ada Pak Arifin Tasrif di SDM ya, Yes. afiliasinya Kumar gitu Iya, misalnya. Kumar. Ini modelnya intersectionnya begitu Mas ya? Saya melihat ini kan yang tahu persis Pak Prabowo tentunya ya. Saya tidak mengetahui informasi tentang latar di balik mengapa beliau berdua itu diambil, tetapi bacaan saya sebagai seorang politisi sederhana bahwa memang Pak Prabowo mencoba untuk merangkul semua kekuatan. Bahkan ketika PDI pun tidak berada di dalam kabinet, beliau mencoba untuk tetap meletakkan orang yang dianggap memiliki irisan. Iya. Sehingga ketika nanti ada komunikasi yang diperlukan, itu kan auto lapor. Begitu. Ya, Sehingga ya. tidak berjarak. Ya. Nah, saya melihat pilihan Pak BG, kemudian pilihan Pak Purwadi itu bahagian dari itu untuk PDI Perjuangan. Nggak dapat yang formal pun, yang nggak ber-KTA pun nggak apa-apa gitu kira-kira ya? Karena memang keinginan Pak Prabowo adalah merangkul semua kekuatan politik. Beliau menurut beberapa rekan yang kemudian sekarang menjadi salah satu anggota kabinet bercerita kepada saya, Pak Prabowo itu mau fokus ekonomi. Pokoknya politik harus selesai sebelum 20 Oktober, saya mau fokus ekonomi. Jadi beliau nggak mau ada lagi gangguan-gangguan politik karena urusan remeh-temeh. Maka kemudian terlihat beberapa jabatan nomenklaturnya overlap. Nomenklaturnya. Kenapa? Ya karena memang mencoba mengakomodir semua kekuatan politik ini agar ketika ke depan beliau melangkah itu nggak ada gangguan-gangguan politik. Apa yang memang beliau targetkan memang dibuat untuk menopang prestasi ekonomi, ya support begitu. Nah, Gus, berarti untuk kasus PDI Perjuangan, berarti ini suaranya Pak Hasto yang kritis terhadap Pak Jokowi atau ya pada Pak Jokowi ya terutama gitu. Tapi kan Jokowi jadi Satu tubuh sama Prabowo lah sekarang kan, agak susah juga bedain kan tagline-nya keberlanjutan, anaknya Pak Jokowi jadi wapresnya Pak Prabowo gitu. Itu emang perasaan Bu Mega yang disampaikan itu perasaannya Pak Hasto sendiri kalau menurut Gus Romi. Bahwa Ya yang konfrontasi kepada Pak Jokowi dan dengan Pak BG masuk kabinet ini. Jadi gini, meskipun tadi ada Pak Purwadi dan Pak BG, sikap keras PDI Perjuangan terhadap ruling government ini nggak pudar. Ya apalagi Pak Hasto lah terutama kan. saya sih tidak dalam kapasitas menjawab atas nama PDI Perjuangan, Enggak, tetapi ini sebagai analis bahwa politik politisi seperti saya menilai PDIP tidak akan kehilangan nalar kritisnya, ya, ya tidak akan kehilangan nalar kritisnya, ya karena apa? Saya melihat PDIP juga menjaga kan konstituen dia yang memang bagian dari yang tidak berkeinginan agar bergabung. Iya. Itu kan juga harus dikanalisasi. Dan kanalisasi yang paling tepat menurut saya pilihan untuk seperti sekarang ini. Karena ini pilihan yang tepat. Ya, itu kan tetap menjaga yang Ya. katakanlah yang 16% kemarin loh. Itu kan harus dijaga juga. Betul. Ya, Kemarahannya harus dijaga juga ya. artinya bahwa mereka memiliki reserve ya, tidak kemudian taken for granted semuanya begitu. Ini yang saya kira bacaan paling mungkin minimal pandangan saya tentang langkah yang dilakukan PDI Perjuangan seperti itu. Meskipun tahu bahwa memang pemerintahan ini harus diberikan kesempatan. Itulah kenapa kemudian pernyataan-pernyataan Mbak Puan misalnya yang lebih parlementarian itu mengatakan kan kalau Mas Hasto kan di luar parlemen, Mbak Puan kan lebih parlementarian, akan mendukung dari parlemen. Nah, Gus Romi sebagai orang yang kenal sama Pak Jokowi ini, kira-kira di waktu setelah pensiun nih beliau akan mengisi waktunya seperti apa? Mantan presiden seperti apa? Politisi itu kan nggak ada pensiunnya. Politisi itu kayak Intel, nggak ada pensiunnya. Jadi presidennya pensiun. presidennya dan kepala pemerintahnya pensiun gitu ya. Kepala negara dan kepala pemerintahnya pensiun. Tapi sebagai politisi beliau masih Aktif. untuk terus melakukan monitoring, dan karena tidak ada pensiun politisi itu tinggal menunggu momentum. Momentum apa lagi, Gus? Apalagi Mas? Ya, namanya politik itu kan momentum kadang-kadang datang tiba-tiba. Ya tapi buat apa? Kan Pak Jokowi nggak bisa maju lagi. Loh bukan Pak Jokowinya yang maju. Itu kan politisi kan mencoba memainkan peran ini, menurut saya akan tetap dilakukan. Karena seperti yang tadi sebelum ini kita bahas, Pak Jokowi itu masih merupakan politisi yang memiliki tingkat penetrasi yang paling cepat dan paling akurat. Sehingga memang hari ini belum ada politisi yang menandingi beliau dari sisi kecepatan dan ketepatan itu. Dan eksekusi ya. Iya. Ya, Anda merasa berarti kekuatan dan persona politik Pak Jokowi nggak pudar meskipun dia sudah mandito, lengser ke Prabowo? Pertama, pudar atau tidaknya itu akan kita lihat mungkin beberapa bulan ke depan dari interaksi di media sosial. Itu dulu. Itu kan ukuran paling kuantitatif, paling ilustratif, kelihatan kan orang komentarnya seperti apa begitu.
Kemudian yang kedua akan kita lihat dari koordinasi yang akan ada atau tidak ke depannya antara koordinasi formal. Misalnya ini kan One Team Press belum ditunjuk. One Team Press belum ditunjuk kan. Orang menspekulasi Pak Jokowi akan menjadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Kita tunggu apakah itu akan terjadi atau tidak. Kalau kemudian itu terjadi, berarti apa yang tadi saya katakan 100% benar, bahwa Pak Jokowi masih sangat memainkan peran begitu. Tapi seandainya kemudian One Team Press itu dibentuk dan Pak Jokowi tidak duduk di situ, mungkin saja beliau kemudian akhirnya memilih, oke, saya betul-betul berhenti. Dalam kondisi sekarang 2-3 minggu setelah pelantikan, Anda lihat Pak Jokowi masih punya power yang cukup besar nggak untuk bisa mempengaruhi, menginfluence politik kita? Kalau kita mengatakan Pak Jokowi nggak punya power, ya kita politisi bodoh. Orang Pak Jokowi putranya masih menjadi wakil presiden kok. Gimana kita bisa mengatakan Pak Jokowi nggak punya power? Yang kedua, saya lihat juga beliau melakukan endorsement ke beberapa calon kepala daerah. Oh iya, betul. Misalnya ke Pak Lutfi, kemarin ada kawan juga di P3 yang di-endorse sama beliau untuk Kalimantan Selatan gitu ya. Tidak tertutup kemungkinan hari-hari menjelang 27 November ini banyak sekali orang yang masih sowan ke beliau minta blessing kan. Gitu. Dan itu menunjukkan bahwa yang bisa merasakan power seorang politisi kan sesama politisi juga. Dan saya merasakan masih sangat kuat. Yang paling sederhana begini, misalnya ente pernah jadi anak buah saya ini. Ente kerja di manapun, saya kan setiap saat bisa telepon. Bud, lu bisa bantu nggak? Gitu. Lu ngomongnya tuh bisa bantu. Bud, gitu. Gitu. Mungkin kalau dulu perintah kan. Kira-kira kalau dulu ente kerjain dulu ini. Kalau sekarang bisa bantu nggak? Gitu. Tapi tetap siap. Kemudian di birokrasi itu ada semacam kode etik tak tertulis, bahwa siapa yang meng-SK-kan saya, itulah saya loyal kepada dia. Gitu. Jadi itu yang mungkin sedikit berbeda dengan tradisi di swasta. Kalau di birokrasi begitu. Jadi kita bisa tahu persis ada, kalau nggak salah 16 ya, menteri sekarang ini yang adalah menteri pada zaman Pak Jokowi. Jadi tentu dengan mudah sebagai Pak Jokowi bisa telepon kan anytime. Sekarang kalau misalnya ente jadi Pak Pratik misalnya, ini misalnya Pak Pratik ya, Menko. Nah, yang 10 tahun mendampingi presiden berada di sebelahnya 24 jam bisa dikatakan begitu. Pak Pratik, tolong ya. Nah itu kira-kira. Oh siap Pak. Pak Erik misalnya, ya. Ini bukan ketua tim sukses. Pak Bahlil misalnya. Pak Bahlil, itu kira-kira, mohon maaf Pak, nggak bisa. Misalnya gitu, kira-kira membayangkan itu agak nggak mungkin. Agak nggak mungkin. Ini mohon izin nih Gus. Ini kayaknya. Ente minta izin emang bawaan gua. Kan orang dituakan. Bisa ditelepon dan ketemu. Tolong dulu. Ini mohon izin nih. Ini kayaknya beneran terjadi nih bukan? Iya. Tapi belum sampai seperti yang dikhawatirkan banyak orang kan, bahwa matahari kembar, ada 2 matahari nih. Ada melihat. Apalagi Gus, saya tambahin nih. Ini pertanyaan Budi ini kalau ditambahin nama saya kocokannya makin paten nih. Apalagi kita tahu Pak Prabowo nggak terlalu care dengan daily politics. Yang baku atur kan. Anda kan lihat kan? Anda kan dulu masih ingat kan kata Gus Romi, Pak Jokowi ini ketua tim sukses, merangkap direktur fotografi, merangkap admin medsos, merangkap perias wajah ya kan. Penulis skenario, pemain sekaligus kameramen. Anda nggak ngomong gitu. Iya, betul. Itu kalau di dunia agency itu klien sekaligus vendor. Jadi memang sementara Pak Prabowo kita lihat, bahwasannya internasional. Dia udah mau siap G20. 24 hari nih. Hari-hari pertama, Gus, masih kan waktu orang-orang pada ke Akmil, ikut retret, Pak Sugiono mewakili Pak Prabowo menyatakan kita siap masuk BRICS. Itu kan padahal 9 tahun, 10 tahun Pak Jokowi mikir kan masuk enggak. Dia maksudku kayaknya appetite-nya Pak Prabowo ada di situ. Sementara Pak Jokowi kan sangat kuat gitu nuansa daily politicsnya gitu. Ya itu dia, makanya ini ruang menganga yang kosong ke depan. Tentu Pak Jokowi tidak dalam posisi untuk turun langsung kembali menjadi apa lagi gitu ya. Kan saya nggak mungkin membayangkan tiba-tiba maju sebagai kepala daerah gitu misalnya kan konyol gitu. Gus Romi yang bilang dari kemarin. Merangkap admin sosmed dan lain-lain. Pemain, sutradara, konsultan. Iya itu makanya menurut saya ketika Mas Gibran sekarang itu sudah menjadi wapres, apa sih posisi yang mungkin setelah itu? Presiden. Tinggal presiden. Gitu. Untuk ke situ tinggal kapan? Kan begitu aja. Pilihannya 2029 atau 2034. Mungkin nggak menurut Gus Romi Pak Jokowi akan membuat partai politik sendiri? Kalau itu dilakukan pasti saat beliau menjadi presiden. Karena udah ada berita nih Gus, beberapa hari lalu. Nih judulnya gini nih. Projo siap menjadi partai politik. Oh dia sejak 2014 sudah siap jadi partai politik. Kawan ini ya benar-benar. Siap-siap udah agak panjang. Kalau itu udah dari 2014. Projo berencana berubah jadi partai politik. Jokowi bisa. Partai politik dan figur itu tuh dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau Pak Jokowi itu mau mendirikan partai politik, pasti ketika beliau menjabat dan lagi populer-populernya.
begitu. Kita ingat betul bahwa Pak Jokowi kemarin pada akhirnya memberikan dukungan kepada putranya kan, tapi itu tidak diikuti dengan membuat partai politik sendiri, begitu. Jadi saya meyakini tidak mungkin itu dibuat sekarang. Oh, maksudnya partai projo? Iya, partai politik apapun itu yang didirikan oleh Pak Jokowi tidak akan mungkin dibuat setelah Pak Jokowi turun. Atau mungkin melihat mengevaluasi hasil dari PSI Gus yang selama kampanye udah Mas Kaisang ketua umumnya kita tahu tuh wajahnya Pak Jokowi. Yang kedua kan tagline-nya ini partainya Jokowi. Iya. Jokowisme. Iya. Itu kurang kejokowiannya kurang Iya. apa gitu. Iya. Tapi kan hasilnya juga nggak bisa masuk parlemen Iya. ya, Gus. Dan Pak Jokowi itu kan market driven politician. Jadi dia lihat juga, wah ternyata eksperimen kurang sukses ini. Nah, pasti nggak akan dilakukan itu, bunuh diri politik. Dan untuk apa juga? Orang sekarang udah punya putranya sebagai wapres. Untuk apa? Tanpa harus memiliki atau mendirikan partai politik, 10 tahun Pak Jokowi menjadi kekuatan ekonomi politik paling menjadi kekuatan politik paling top, paling kuat. Nanti abis ini kakinya apa untuk menjalani kekuasaan? Enggak, untuk menjalani tadi yang Gus Romi bilang bahwa Pak Jokowi kan kita tahu personalitinya sutradara, merangkap pemain, merangkap direktur fotografi, merangkap produser segala macam. Itu kan harus tersalurkan tuh Gus. Pakai medium apa? Putranya dong. Putranya. Mas Gibran lah. Mas Gibran yang paling mungkin melakukan aktualisasi politik atas semua gagasan, taktik maupun gerakan yang difikirkan oleh Pak Jokowi. Gimana dengan keterbatasan peran wapres ya Gus ya? Yang kita tahu wapres itu kan dalam sepanjang sejarah ya memang banser. Beliau punya 16 menteri loh. Beliau punya 16 menteri. Siapa? Loh, Pak Jokowi kan punya 16 menteri. Kok ente kok cuman ngomong punya kok cuman ngomong ini apa namanya? Saya mau mastiin Wapres aja. Enggak, tadi saya mau mastiin aja biar Gus Romi ngomong bisa jadi judul. Oh, jadi 16 menteri ini Loh, kan artinya kalau kita berbicara kalau bisa dianggap mengabdinya ke Mas Gibran. Kan tergantung 16 menteri ini lebih lama mengabdi ke Pak Prabowo sekarang ini ya atau Pak Jokowi? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Artinya dari sisi kebiasaan politiknya pun mereka lebih biasa dengan Pak Jokowi. Kira-kira begitu. Itu nggak serta-merta ada bos baru terus pindah ke bos baru gitu. Tanya ke mereka tentu bukan. Nggak ke saya. menurut Atau memang ini yang terjadi selama inilah. Oh, kan kita tahu persis bahwa tidak sedikit menteri yang juga dipakai oleh rezim bahkan yang berbeda ya. Bu SMI kan juga menterinya Pak SBY. lintas misalnya. rejim kan. Tetapi kita kan bisa lihat seberapa SBY Bu SMI misalnya. Dulu. Atau katakanlah misalnya seberapa Jokowi Bu SMI. Yang kita lihat Bu SMI selama ini lebih ke menegakkan disiplin moneter. Gitu aja kan gitu. Jadi dia setianya kepada kaidah-kaidah moneter. Dan setiap pada Bretton Woods Bretton Woods dan kawan-kawan itu. sebagai proxy dari global capital market. ya. Jadi itu kan yang selama ini kita lihat gitu. Jadi bukan soal lebih Jokowinya banget gitu. Tapi kalau kita bedah lagi breakdown ya dari 16 menterinya ex kabinet Pak Jokowi, itu kan banyak yang bilang dia wajar aja kan mereka ini politisi-politisi partai, jadi perwakilan-perwakilan partai. Nah, gimana cara membedakan Gus? Orang-orang yang memang hadir hanya sebagai perwakilan partai saja makanya lanjut, atau memang ini di originnya ini memang Pak Jokowi ini sebenarnya? Origin Ada memang nggak? perwakilan partai karena misalnya kita mengatakan Pak Zulhas misalnya ya, kemudian Caimin itu kan sebelum Pak Jokowi menjadi presiden udah main di pentas nasional, udah pemain. udah malang melintang. Jadi mereka memang bertahan karena posisinya sebagai ketua umum partai. Pak Bahlil? Pak Bahlil kan munculnya setelah Pak Jokowi menjadi presiden, berbeda kan? Waktunya itu loh. Jadi memang nggak bisa kemudian ente bikin analisis generik. Ini semuanya sama begitu, nggak bisa. Harus ini ya. Harus satu persatu dipetakan. Ya, Tetapi mikro paling tidak Pak Jokowi memiliki ruang untuk kemudian Ruang yang cukup menelpon besar, ya. untuk berkomunikasi tanpa batas. Ya karena mantan anak buahnya. Karena bekas anak buah. Mungkin aja memang ada perpindahan ke bos baru ini, cuma nggak serta-merta langsung pindah kan gitu kan? Jadi kalau bicara totalitas yang bisa ditanya ya mereka-mereka sendiri. Ya. Maksudnya begitu. Ya. Tetapi ya kita tidak tahu yang ada di dalam hati beliau. Saya berharapnya tentu memang loyalitas itu 100% berpindah. Karena memang loyalitas itu bukan orang per orang tapi ke negara begitu. Ya. Dan kita berharap memang pasangan ini kan memang menjadi pasangan yang mampu mengantarkan masa menuju persiapan Indonesia emas itu gitu. Nah, tentu sebagai pemain politik kita tidak tahu apa yang 2029 nanti akan terjadi kan. Kita lihat nanti. Begitu. Karena tadi game-nya Pak Jokowi setelah ini adalah menjadikan putranya sebagai presiden dan itu adalah hal yang sebagai orang tua wajar. Wong sudah wapres, gitu loh. Wong yang nggak jadi wapres saja mau jadi wapres, yang nggak presiden mau jadi presiden. Ini sudah wapres, berarti kan tinggal selangkah lagi. Tinggal kapan?